Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Salam, menjuah-juah man banta krina. Selamat pagi, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah dibangunkan kembali pada pagi hari ini, tepatnya pada tanggal 3 Maret 2021. Sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Pagi ini kami sudah dibangunkan kembali. Kami akan beraktivitas, namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, juga berkati kami yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita renungkan terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 dan 16. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sering mendengar kata kudus. Kudus artinya ialah di mana kita sebagai orang yang sudah dipanggil menjadi pengikut Kristus dan kita bersatu, yaitu membentuk suatu persekutuan di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang kita selalu sebut adalah gereja, gereja yang kudus, di mana orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, mereka bersekutu di dalamnya, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan saling menyapa, saling mengasihi, dan saling menolong di antara sesama orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, kita ini sebagai anak-anak yang sudah taat, maka firman Tuhan berkata tadi, bagi orang-orang yang sudah taat, bagi orang-orang yang kudus, bagi orang-orang yang sudah percaya, maka dia harus menteladani kehidupan Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah yang kudus, yang suci, yang sama sekali tidak ada cacat dan celah.
dan tidak pernah melakukan kejahatan dan juga tidak pernah berbuat dosa dan salah. Maka dari itu, saudara, Yesus adalah teladan kita, karena Dia tadi katakan, kuduslah kamu, sebab aku juga Tuhanmu kudus. Nah, saudaraku yang kekasih, dari segi mana kita akan melaksanakan kekudusan hidup kita di tengah-tengah dunia ini? Saudara, kita sebagai anak-anak kudus, kita harus selalu memperhatikan kehidupan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Umpamanya, kasihilah sesama manusia. Kasih itu tidak memperhitungkan dan tidak pernah mengharapkan apa yang harus dikembalikan bagi kita. Dan kita juga harus berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan menyakiti sesama kita lewat perkataan kita. Itulah tindakan orang-orang kudus. Walaupun mungkin terkadang kita disakiti, terkadang kita dicaci, dimaki, dihina, bahkan disudutkan. Namun kita tidak pernah membalas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan yang tidak berkenaan di hati kita. Itulah juga salah satu kehidupan orang-orang kudus. Juga saudara, lewat perbuatan kita, semuanya yang kita buat ataupun lakukan dalam hidup ini adalah untuk menyejahterakan saudara-saudara kita, menyenangkan saudara-saudara kita, menyukacitakan saudara kita. Jangan pernah sekali-kali perbuatan kita itu menyusahkan orang, menyakiti orang. Jangan. Sebagai orang kudus yang selalu perbuatannya itu bagaimana supaya saudara-saudaraku tertolong dan juga saudara-saudaraku akan terhibur. Apalagi kita tahu pada saat sekarang ini, pandemi COVID-19 toh masih bertahan di tengah-tengah bangsa kita. Walaupun trennya kita melihat ada penurunan yang terpapar dan ada peningkatan yang sembuh. Namun saudara, khususnya bagi kita yang tinggal di Klasis Jakarta, Kalimantan, DKI Jakarta, Jawa Barat, juga Kalimantan Timur, masih toh tinggi terpapar COVID-19. Maka dari itu saudara, sebagai orang-orang kudus, kita harus menjaga diri kita agar kita tidak tertular dan juga kita tidak menularkan kepada sesama kita. Itulah orang-orang kudus, dan dia tidak pernah menginginkan kesedihan orang-orang lain daripada perbuatannya, tapi dia akan menginginkan kesenangan orang lain daripada perbuatannya. Maka saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Dia katakan tadi, hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Maka dari itu saudara, sebelum kita bertindak, sebelum kita melangkah, pikirkan terlebih dahulu, apakah kira-kira hal itu sudah seturut dengan kehendak Tuhan? Kalau belum, jangan kita melangkah. Kalau belum, jangan kita bertindak. Kalau belum, jangan kita berkata-kata. Supaya kekudusan itu bisa menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita, maka kekudusan itu juga akan nyata di tengah-tengah kehidupan sesama kita manusia. Akhirnya saudaraku yang kekasih, mari kita menjaga kekudusan Allah dalam diri kita, dan juga mari kita jaga kekudusan kita agar kita bersama dengan saudara kita yang seiman, percaya kepada Yesus, sehingga orang lain akan tertarik untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita hari ini kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Kami percaya bahwa kekudusan Allah akan juga kami jaga untuk kekudusan diri kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa untuk Runggun GBKP Cibinong,
Berkati pendeta kami Andreas Pemeliala dan Nora, berkati BPMR, berkati penatua diaken, berkati guru-guru KKR, berkati pengurus kategorial Saitun, Mamre, Moria, Permata, dan KKR. Dan juga berkati seluruh jemaat yang ada di GBKP Runggun Cibinong. Khususnya Bapak, kami mendoakan pada tanggal 13 GBKP Cibinong akan melakukan suatu kegiatan malam puji-pujian dan juga janji iman. Kami percaya bahwa GBKP Cibinong akan dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk bisa mencapai target yang sudah dirancang oleh Runggun GBKP Cibinong. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih berkati kami hari ini hingga sore hari nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.